Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, halo sahabat subscriber semua. Mungkin di kesempatan kali ini saya dan teman-teman dan bintang tamu ya, nampaknya ada dua bintang tamu yang sangat populer ya di sini. Kita akan membahas kiat di tengah pandemi ya. Karena ya seperti yang kita tahu pandemi ini memang sangat memukul keras di sektor ekonomi dan semua sektor nampaknya ya. Seperti yang kita tahu, para nakes semua berjuang untuk, eee, di pandemi ini ya supaya, cepat selesai gitu. Oke, nampaknya kita, untuk saat ini, untuk di kesempatan kali ini kita akan membahas di sektor ekonomi. Mungkin ada 2 narasumber, yang pertama ada, Rangga Prasetyo, itu, perwakilan dari perusahaan ya, dan, yang satu lagi ada Ipa Teguh Akbar, perwakilan dari wira, usaha. Oke, yang pertama saya hello dulu, Pak Ipa mungkin, Pak Ipa dulu. Oke. Oke, terima kasih Pak Mas Wahyu. Terima kasih Mas Wahyu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. saya Selamat malam. Selamat malam. ya. Jadi memang diskusi kita kali ini seperti yang Mas Wahyu bilang ya, kita sedang ada di badai pandemi ini, badai COVID 2021 ini ya. Sebelumnya kita di awal 2020 tuh udah mulai kerasa tuh apa namanya? Sounding masalah corona yang pertama di Depok yang terpapar di Depok, terus kemudian sampai sekarang ini sampai 2021 ternyata corona belum belum hilang juga nih dari Indonesia, walaupun memang secara biologis corona mungkin tidak akan hilang, tapi mungkin kita harus siap berdamai dengan corona. Salah satunya pemerintah sekarang sudah melaksanakan program vaksinasi. Ya, saya dengar juga di beberapa perusahaan sudah melaksanakan program vaksinasi massal, terus di instansi-instansi pemerintah, puskesmas, dan lain sebagainya sudah melakukan vaksinasi massal. Diharapkan program vaksinasi ini akan bisa menanggulangi pandemi yang sedang melanda dunia, kemudian negara kita. Oke oke oke. Jadi untuk tema yang tadi dikatakan Mas Wayu, kiat-kiat kiat-kiat di masa pandemi kita harus seperti apa sih? Oke oke. Eh, trik-triknya ya dari Ya ya sisi ya. ekonomi. Karena menurut analisa saya nih, ini mah analisa pribadi ya, Ini tapi Pak tidak. Ipa sebentar, ini pandangan Pak Ipa nih ya, mungkin Pak mau ke Parangga ini tapi Parangganya lagi ini ya, kali lah masih sibuk. Pandangan dari sudut, pandangan Pak Ipa nih, untuk menghadapi pandemi ini tuh, untuk sebelum ke bahasan utama ya, Ya, ini harus seperti apa sih masyarakat atau, pelaku-pelaku usaha gitu Pak Ipa? Kan maksudnya pelaku usaha tuh kan ada, ya kalau misalkan pelaku usaha besar mungkin ada karyawan. Nah, itu harus seperti apa sih? Mungkin ya, bisa dijawab Pak Ipa. ya, oke. Jadi tadi yang sempat saya bilang bahwa negara kita ini ada dua kaki ya, kakinya ekonomi sama kakinya kesehatan. Nah sekarang kita sedang sakit di salah satu kaki kita, yaitu kaki kesehatan. Ya otomatis otomatis negara itu kalau kita analogikan sebagai tubuh ya, sebagai anggota badan sedang tidak normal. Jadi secepatnya kita harus lakukan recovery. Nah untuk recovery di kaki yang ekonomi, baik dari sisi tadi Mas Wahyu bilang karyawan ya, Iya iya. menyikapi hal ini karena kita ada dua dua sisi antara WFH dan WFO. Nah yang non esensial itu harus WFH, yang esensial Oke itu bisa oke. WFO, work from office, work from home. Nah
pasti badai yang paling terasa seorang karyawan pada saat WFO itu berarti kan adanya yang biasanya kita tuh 25 hari atau 22 hari kerja per bulan kalau untuk yang WFO. Kemudian di situ ada komponen biaya transport, biaya makan, uang makan, tunjangan, allowance meal, Ya, allowance betul. transport. Nah itu kan rata-rata mungkin itu dihitungnya per hari. Sedangkan kalau WFH itu kebijakan perusahaan biasanya dia melakukan tidak dihitung tuh uang transportnya, uang Mhm. makannya, sehingga akan adanya Oh, pengurangan pengurangan salary hah? atau pengurangan take home pay-nya, seperti itu. Nah, cara mensiasatinya dengan dampak yang paling terasa pada karyawan saat ada pengurangan salary, ya kita berarti harus, berpikir positif artian kita jangan jangan terlalu menghujat sistem yang sedang berjalan oleh oleh perusahaan tersebut, kita harus kreatif. Oh ya, betul ya. Kita harus kreatif untuk mencari, side project, bisa bisa kita investasi di bidang, kripto, atau Oh, misalnya kita di bisnis lain yang karena gini, karena kita sekarang tuh masuk ke eranya revolusi industri keempat, 4.0. Nah, untuk revolusi keempat itu kan udah sangat-sangat jelas sekali di situ bahwa kita harus bisa digitalis ya? memanfaatkan teknologi digitalis atau nah untuk di Jepang sendiri di Jepang sendiri itu ada Society 4.0. Ya, jadi Society 4.0 itu adalah anomali dari generasi 4.0. Artinya jangan sampai si teknologi menguasai manusia, tapi manusia yang harus menguasai teknologi. Teknologi, oh. Gitu bisa eh karena apa namanya? Nggak sedikit juga pada karyawan sekarang di work story-nya atau di Insta story-nya udah mulai open order cilok crispy, open order. Iya, betul betul Hal-hal tuh. seperti Saya lihat itu banyak mungkin banyak sih yang kayak gitu. jadi hal-hal seperti itu adalah salah satu, kiat-kiat dalam mengatasi pandemi di mana dari sisi karyawan terdapat, penyesuaian salary seperti itu. Jadi saya rasa, kalau dari sisi karyawan tetap positif, tetap kreatif, karena ini kita harus hadapi bersama. Nah, untuk dari sisi sektor usaha yang banyak dampaknya artinya Hmm. usaha dari skala mikro ya, misalnya tuh pedagang kaki lima, kemudian yang punya toko atau punya ruko, punya toko HP misalnya seperti Bapak Tesla, Iya, itu iya kan ada mungkin dampaknya sampingannya akan itu ya. terasa, sampingannya seperti itu akan sangat terasa sekali. Berarti kita harus mulai beralih ke 4.0. Kalau untuk yang agak middle manajemennya kita udah banyak platform-platform digital tuh untuk jual beli online bisa menggunakan seperti itu. Nah kalau untuk yang mikro kan udah ya itu tadi yang seperti saya bilang udah mulai rata-rata orang Indonesia saya yakin kalaupun dia dia pekerja dalam tanda kutip kaki lima pasti dia punya handphone di 2021 ini pasti dia punya handphone pasti dia punya sosial media punya punya jaringan yang sangat luas. Nah itu bisa digunakan untuk marketnya mereka bisa bisnis online. Jadi kalau misalnya dilarang karena saya dengar di Majalengka tuh di alun-alun Majalengka kan dilarang PKL ya. Iya. PPKM itu semua orang tidak boleh berjualan. Ya kita siasatinya ya itu tadi masuk ke ranahnya online untuk delivery order lah, apalah dan lain sebagainya. Yang penting ya itu tadi kita harus positif karena kalau misalnya kita niatnya positif, niatnya baik itu pasti selalu ada jalan gitu dan untuk hidup itu. Jadi Hmm, banyak sih, banyak kiat-kiatnya kalau misalnya dari ekonomi, dari sisi kesehatan. oke, oke. Kita harus kreatif sebenarnya, pandemi ini memaksa manusia untuk Ya kreatif, betul sih. ya. Contohnya nih, saking kreatifnya ada yang jual, alat swab bekas, ya Iya ya? kan? Iya, di salah satu bandara di kota kota besar Oh gitu, iya tapi di betul Pulau itu sempat Sumatera. jadi ini Terus ya, kemudian ya kasus juga ya? Sempat ramai jadi juga sempat ya? jadi kasus juga sampai trending juga saking Heeh. kreatifnya, bansos disunat dan lain Oh, sebagainya. aduh. Itu mengajarkan untuk kreatif karena tapi itu balik lagi ke pribadi masing-masing sih kalau misalnya dari sisi ekonomi. Iya.
Tapi Dia emang sulit. kreatifnya ada yang negatif, ada yang negatif semua berasaan gitu ya. Negatif semua. Nah, gitu. Tapi yang positifnya ada beberapa yang kayak Iya, dari sisi ekonomi seniman kan udah mulai masuk ke ranahnya YouTube. Ada yang bikin podcast, ada yang bikin konten-konten iya. creator, ada yang bikin startup. Nah kalau misalnya kita ada saya lihat Jasa juga ada ya, dari jasa juga ada ya. ah jasa ada yang bikin konten creator tapi dia itu Ya, tutorial-tutorial coding web, jadi oh, bikin ya. CV yang berbasis web. Ya, itu saya, Saya Pak. pernah oh Kebetulan. gitu. Jadi banyak Iya, ya, sekali benar terus banyak ya ide-ide kreatif yang memang ya positif dan menguntungkan juga sih. ya untuk Porveno ini kan semua serba digital, semua serba Hmm. mudah artinya kita pun ya kalau misalnya Tinggal kita bagaimana kita mengolahnya kali ya, Pak ya. kita WFH, kita search di Play Store itu udah ada tuh platform-platform untuk kita belanja. Yang kita tinggal duduk di rumah, kita mau belanja anything itu tinggal satu klik saja barang bisa sampai. Artinya pasar pun menyesuaikan dengan perkembangan seperti itu. Bahkan warung yang gerobak pun itu sudah ada online-nya. Kalau misalnya nanti Mas Wahyu cari search di googling sudah banyak platform-platform yang menyediakan tentang warungnya sih warung kopi tapi dia bungkus, dia packaging secara digital, secara online Iya, seperti itu. iya. Eh, Bapak Rangga Tesla ini udah bisa dihubungi atau udah bisa ini open mic? Udah bisa open mic belum? Wah, nampaknya ini Pak Rangga. Oh, lagi online. Masih online, Pak? Masih. Oh, oke, Cuma oke, 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 oke. Siap, siap. Oke, baik Pak. Nampaknya perbincangan kita semakin ini ya, semakin seru ya. Nah ini ke Pak Ipa lagi ya Pak. Nah, Pak Ipa sendiri nih, di masa pandemi seperti ini, bentuk kreativitas apa sih yang Pak Ipa buat sekarang nih? Ini menarik sekali kayaknya sih. Ya mungkin jarang lah orang yang apa ya, terjun di bidang ini gitu Pak. Ya mungkin Bapak bisa ceritakan awal semulanya seperti apa Pak? Oh iya, untuk kita mensiasati apa namanya yang namanya pandemi ya. Jadi kita bikin coba main di bidang mining trading kripto. Tapi itu tidak bisa dijadikan patokan. Jadi saya mikirnya itu investasi yang long term, jadi investasi yang jangka panjang. Nah untuk awal-awalnya sih memang karena harga dari source-nya atau dari PGA-nya yang gila-gilaan gitu. Jadi saya mencoba untuk spekulasi. Ini yang namanya bisnis kan nggak jauh-jauh dari spekulasi ya. Betul, betul. Saya juga tidak akan bicara teknis yang banyak ya, intinya saya coba untuk memanfaatkan source yang ada, kemudian opportunity-nya ada di bidang mining crypto dan lain sebagainya, trading ETH, Ergo dan sebagainya gitu. Dan alhamdulillahnya memang lumayan untuk operasional juga ketutup, untuk ya memang tidak banyak sih, tapi setidaknya cukup lah untuk cukup menghasilkan, dengan catatan ya PC-nya kita itu harus running 24 jam. Running 24 jam, kemudian kondisi ruangan juga harus dingin. Terus dari source-nya saya gunakan itu 3070, 3060 sama 2060 PGA-nya. Jadi total Untuk PGA itu GPU-nya itu, tipe GPU-nya. PGA. Oh, Jadi ada 3070 ada 3, 3060 ada 2, yang PGA 2060 itu juga sama ada 2. Jadi yang kita main di tiga PC. Yang mantap. PC ketiga itu 3070, PGA-nya 3, tiga. serinya 3070.
kita bikin 3 rig. Oh, bikin 3 terus rig gitu? 3 rig, Ergo itu yang 3070 Ergo, kemudian yang ETH-nya itu jadi ada kombinasi, jadi 2 PC, satu PC-nya 2060 sama 3060, satu PC-nya lagi 2060 3060. Tapi ada Gitu. kendala ini nggak? Maksudnya kan itu harganya fluktuatif ya, Pak Ipa ya, untuk kripto. Tapi kan apa namanya, biaya bulanan untuk listrik kan itu tidak fluktuatif dong. Nah, ada kendala Iya, nggak di betul. sana? Sejauh ini sih enggak ya, karena harga Ergonya juga tidak jelek-jelek amat sih. Tapi justru di apaan tuh? Tapi justru di ETH nih yang sedang jelek. Nah, untuk kalkulasi listrik sama internet masih ketutup, Masih masih dari aman ya? Ergo, Masih masih aman ketutup ya? dari Ergo, cuman Barangnya masih cuma banyak ya. ini apa namanya, dari BEP-nya sih mungkin Oh, kita BEP-nya BEP mungkin ya ya BEP-nya memang mungkin agak sedikit singkat ya panjang. BEP-nya. Iya, iya, Tapi kan betul. itu balik lagi mungkin itu investment ya. Nanti ya bisa dibilang investment kan. Iya, Ya, kita punya barang, ya punya itu alat tadi, gitu kan. punya barang, punya alat, ya untuk investasi jangka panjang. Ya, betul betul betul. Tapi itu kan baru 3 ya. Itu tapi ada karyawan khusus di sana atau memang Pak Ipa sendiri? Enggak sih, kalau pakai karyawan, Enggak ya? ini apa namanya, yang khusus di mining itu enggak, yang khusus Enggak di ya? mining di crypto itu enggak. Itu kan itu sistemnya robotik ya, maksudnya kan yang kerja PC, kita harus yang ngecek-ngecek aja kalau misalnya Maksudnya untuk eh, maintain gitu, enggak ada yang maintain sama Pak Ipa sendiri pribadi enggak ya? lah kebetulan. Nah, paling kan mati atau misalnya ngebut atau misalnya nggak kedeteksi harddisknya motherboardnya gitu-gitu doang. Oh, Kalau misalnya panas kan kita lihat kan sekarang udah bisa ngelink ke HP tuh nanopoolnya. Jadi kalau misalnya ada kendala itu kayak WA aja, ada notif ting ting ting, oh ini mati, oh ini ada oke. kendala Jadi overheat di suhu dan sebagainya gitu. otomatis ya berarti ya? Ya, kita sudah otomatis Oke. Pak Ipa gitu. Pak Ipa sebentar, ini nampaknya Parangga udah bisa diajak ngobrol nih. Boleh, Ini boleh, boleh. dari tadi belum terlibat obrolan seru kita nih. Parangga, halo. Oke. Bisa Kalau kalau eh, kalau mati lampu itu gimana Pak Ipa? enggak Apa? ini Parangga, kalau misalkan kan tadi kita bicara sama Pak Ipa dari awal, Kita ada UPC, kita pakai eh UPC. Pak Ipa sebentar, Pak. Tadi kan Oh, boleh. sama Pak Ipa bicara pandemi dari sudut Pak Ipa ya, sebagai wirausaha ya. Nah, sekarang dari Parangga nih sebagai apa ya, perwakilan dari perusahaan gitu kan. Parangga kan setahu saya bekerja di salah satu perusahaan gitu kan yang memang posisinya ya lumayan gitu kan. Nah, seperti apa Pak menanggapi atau melihat pandemi ini Pak dari Hmm, Parangga pribadi sendiri? kalau melihat di sisi karyawan dari perusahaan, saya sih untuk pandemi ini tidak ada masalah ya. Dari segi, keuangan, ya istilahnya penggajian, terus dari segi, pekerjaan itu, tidak ada masalah, tidak ada problem. Ya mungkin dari segi prokesnya itu lebih diperketat lagi ya, mhm. Ya cuman itu aja sih, tidak ada, WFH, tidak ada, apa namanya tuh, eee, gaji yang tidak dibayarkan atau, setengah-setengah gajinya, tidak ada sih untuk di perusahaan itu, di perusahaan saya sendiri itu normal, on Berarti tetap cash, aman ya aman. untuk di perusahaan Parangga tetap Kalau aman ya? untuk perusahaan lain Nah, sih, kebanyakannya itu dirumahkan dan digajinya juga hampir, 50% atau 75%. Kalau di kita sendiri sih alhamdulillah, eee, lebih, baiklah dibanding perusahaan-perusahaan lainnya. oke. Ya betul betul sekali. Nah, mengenai ini Parangga, mengenai prokes yang tadi disebutkan, itu
Sangat ketat atau seperti apakah di perusahaan Parangga kan, kalau dengar tadi statement Parangga kan di yang lain kan sampai 50%, untuk ini dikurangin gitu kan. Nah, dari perusahaan Parangga sendiri seperti apa, untuk penerapan prokesnya, Pak? Penerapan prokes Kan memang prokes ini sangat penting sekali ya, Pak, ya? mhm, penerapan prokes sesuai dengan aturan pemerintah ketenagakerjaan, di mana, dari sistem, apa namanya tuh, penjagaan di setiap titik masuk itu harus dicek suhu, lalu disemprot untuk yang bermobil disemprot disinfektan, terus masuk ke, eee, apa namanya tuh, bingkai diinspektan, cuci tangan, Room chamber itu ya? terus jaga jarak juga, ya sama halnya seperti yang lain juga. Hmm, oke oke oke. Nah, Pak Rangga, tadi Pak Ipa sudah bercerita tentang kreatifnya di masa pandemi ini kan. Beliau membuat sebuah rig mining, ya intinya main di kripto. Nah, saya mau nanya nih, Pak Rangga sendiri nih, apakah di tengah pandemi ini kreativitasnya itu seperti apa sih Pak Rangga? Yang sedang Pak Rangga jalanin sekarang? Yang sekarang Apakah saya memang sedang jalankan mhm, itu sama halnya kayak Bapak Ipa ya, saya menarik tuh untuk, mining ya, mining, enggak gini, jadi sebenarnya untuk main kripto sendiri itu sekarang lagi ini ya, musim musim main kripto, lagi viral lah gitu ya. Jadi di mana dari segi kripto ini ada yang, invest ke apa namanya tuh, main langsung terjun ke trading, ada yang invest-nya tuh ke mining, ya. oke. Jadi untuk saya itu main trading itu pemula nggak ngerti ya, maksudnya nggak ngerti, belum paham, belum paham, belum Oh apa, jadi jadi Pak Rangga juga pernah main main di kripto juga? main kripto, kan udah dari 2017 gitu main kripto, main trading, Ya. loss-nya Tap gede, tapi terus, tapi Pak Rangga kemarin gini, sebentar Pak, ini mining-nya kan ada 2 tuh setahu saya untuk mining, ada memang mining fisik ya, kayak Pak Ipa kan punya rig, berapa Pak? 3060 Ti ya dan lain-lainnya untuk tipe VGA-nya. Kalau Pak Rangga sendiri kan seperti apa gitu? Ada cloud, ada yang memang ini Pak, Mbak, ya eee, ya pertama kan trading tipe saya yang mana? nggak ngerti trading tuh, jadi kita trading udah disingkirkan untuk trading, karena saya jiwanya jiwa tidak berani, jadi saya Jiwa tidak tidak berani memainkan ya Pak. trading. Tapi saya melihat di segi mining itu lebih baik gitu. Nah untuk Baik, oke. sekarang saya yang ngejalanin itu, saya punya, aplikasi yang bisa mendapatkan cuan, walaupun itu sekedar receh ya, Oh hitungannya berarti perak Pak lah, Rangga perak. mining-nya sistem cloud berarti ya? Cloud mining Nah, ya? sistem cloud, ya betul. Nah, di situ, eee, ya emang sih untuk sistem cloud ini tuh harus standby 24 jam kalau misalkan itu kita, apa namanya tuh, ingin, mendapatkan lebih banyak itu harus standby 24 jam. Soalnya di mining cloud ini harus mengklik setiap per 2 jam sekali. Ya walaupun dapatnya nggak sebanyak yang Pak Ipa punya gitu ya, sampai 170.000 sehari, oh itu gede banget ya. Kalau ini kita mendapatkannya receh, ya hitung-hitung nganggur melongo gitu kan, klik 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 dapat duit perakan lah gitu. Oke oke oke. Sadetik, samenit seperak lah, 2 menit ya lumayan buat investasi, buat nggak bayar listrik, nggak bayar kuota lah gitu. Oke. Nah ini nyambung lagi ke pertanyaannya ke statement yang Pak Rangga barusan. Saya belum nanya nih ke Pak Ipa. Pak Ipa, untuk apa namanya ya, income, untuk income yang didapat monthly nih,
atau daily-nya berapa sih Pak Ipa di mining rig yang memang mining rig fisik ya, yang Pak Ipa dapat sekarang? Gimana? Pak Ipa? Mungkin Ya, bisa di-compare dengan cloud mining yang Parangga punya gitu kan. Pak Ipa mining fisik, yang Parangga kan cloud mining ya. ya sama sih maksudnya seperti apa yang tadi Parangga jabarin ya. Jadi dalam artian ini untuk range-nya itu ya kita ngikutin harga harga mata uangnya, harga ergonya, harga ETH-nya. Nah, tadi yang disebutin Parangga itu 175 per hari. Iya betul 175 per hari. Kadang kadang juga di bawah itu, kadang di atas itu. Itu Gitu. dengan Jadi kapasitas 3 PGA ya berarti? enggak itu yang iya 3 PGA yang ergo 30-70. Kadang kadang juga sehari bisa di angka 2,5, 300. Tergantung itunya juga sih memang. Tergantung mata uangnya gitu. Jadi 2 hari yang lalu sempat kan di Nanopol itu ada apa namanya perkiraannya tuh, perkiraan per week-nya, per hours-nya, per day-nya dari USD atau IDR-nya kan di situ ada tuh. Nah, Oh saya iya. patokannya per monthly, itu ada per monthly-nya 2-3 hari ke belakang itu per monthly-nya bisa sampai 5,5. Terus seminggu yang lalu itu per monthly-nya cuman di angka 3 atau 2,9 lah. Seminggu yang lalu 2,9. Terus kemudian sekarang juga nih yang saya cek di Nanopool-nya 4,1. Berarti memang Jadi enggak sangat-sangat fluktuatif ya. Tapi ya kan jadi kata Pak sangat-sangat Ipa tadi memang Pak Ipa sistemnya long term kan, nggak iya. harus hari ini payout Betul. hari ini harus ditarik ke rekening kan nggak harus kayak gitu kan. Iya. Nah, Iya betul seperti itu. Gitu. Jadi ya itu tadi jadi nggak fix income. nggak fix Sekarang kita income betul. ngikutin USD dolar ini sekarang Ergo ini sedang berapa nih USD-nya gitu. Untuk ETH juga sama sedang berapa. Nah, yang masa-masa keemasannya di apa namanya? Di mining tuh pada saat Idul Fitri kemarin tuh di akhir-akhir menjelang Idul Fitri lah Oh sempat gitu. melonjak ya betul ya? Sempat melonjak sekali kan Iya betul betul betul. gitu. Jadi nggak dijadiin satu fix income, cuman ya memang kita killing killing pandemi lah, killing time Ya pandemi betul kan betul betul. Nah, Parangga dari sendiri ini minimum. mining apa ya di cloud miningnya Pak? Koin kripto atau koin apa ya? Kalau saya tuh mining Bitcoin, untuk di Bitcoin. Jadi gini, lebih ke arah affiliate sih. Jadi, ngarahnya tuh kan misalkan nginvest itu kita dapat berapa Bitcoin gitu dalam Kayak nggak referral Bitcoin gitu sih ya, Pak. cuman ya referral itu dapat berapa satoshi gitu. Kalau misalkan pengguna aktif si, yang mainnya itu user-nya aktif mainnya, jadi tetap nambah gitu dalam dalam 1 hari itu, gitu. Kalau misalkan lebih dari 10 ya, eee, gede juga gitu untuk mendapatkan si satoshi-nya. Tapi gini ya, kadang saya lihat juga, Pak Ipa, Parangga ada yang, memanfaatkan, apa namanya, dari yang snack video itu kayak TikTok itu kan ada tuh yang dapat uang dari sana juga. Nah kalau misalkan seperti itu, bagaimana Pak Ipa? Apakah bisa disebut juga kreatif juga kan di sana? Ya bisa bisa aja sih, hal-hal yang seperti itu juga bisa termasuk dalam dunia kreatif juga. Intinya saat saat ini ya apapun ya anything untuk survive
segala sesuatu yang bakal jadi cuan ya betul. di-execute lah, dieksekusi di situ, Ya karena gitu. kan secara langsung kayak misalnya jualan kita secara langsung kan nggak bisa, kata Pak Iba tadi kan udah langsung move ke online, bisa take away orangnya kan, bisa kita yang nganterin juga, itu lebih safe sih kayaknya di masa pandemi ini. Peluang apa yang pas gitu, maksudnya peluang apa yang baik dilakukan, tentunya profit oriented, yang cocok di kala pandemi ini gitu. Kita juga dikompetkan dengan perkembangan zaman yang kita masuk ke generasi 4.0. Jangan sampai kita membuat satu terobosan atau suatu bisnis plan yang bertentangan dengan 4.0 ini gitu. Jadi akan tidak efisien juga, karena di awal berdirinya kan revolusi industri yang pertama itu, kalau nggak salah saya ingat itu kemunculannya sistem otomasi. Nanti Mas Wasyo bisa searching. Dari sistem otomasi, terus kemudian dari lain sebagainya adalah muncul di revolusi industri kedua itu, kalau nggak salah itu muncul namanya disiplin ilmu teknik industri, sampai ke sekarang revolusi industri keempat itu semua serba digitasi Iya, gitu. betul. Jadi semua tergantung passionnya, apakah itu dalam sisi mining seperti yang sedang kami laksanakan nih sama para, tapi untuk pemula karena ini mining sangat resiko, dari sisi budgetnya juga harus dialokasikan lumayan. Jadi ada beberapa poin, yaitu tadi peluangnya apa nih, misalnya setiap daerah punya culture yang berbeda-beda, market share yang berbeda-beda, kita harus market research juga sih di awal, kita harus market research juga. Nah kayak kemarin saya sempat join juga sama Sigma tuh, kita bikin project salah satu brand yang brand ambasadornya Ivan Gunawan ya kalau nggak salah ya. Ini di sini saya boleh sebut ya, saya sebut orang ya. Ya Nah, silakan lah. saya sempat Bebas di sini. bebas ya. Saya sempat untuk project bareng Sigma juga. Nah itu kan memang pada saat itu peluangnya adanya di sana gitu. Nah kalau misalnya pada saat itu kita mainin juga mungkin kita belum ada opportunity ke sana. Tapi opportunity kita waktu itu kita masih join project sama Sigma, dan alhamdulillah profit oriented gitu. Kita bisa bekerja sama, bisa kenal sama Sigma, kita bekerja sama dengan salah satu brand terbaik nasional, ya kan, di bidang padat karya waktu itu. Nah itu salah satu passion yang ada passion yang kita galakan gitu, artinya gitu Mas Wahyu. Jadi kalau untuk teman-teman di luar sana nih, pandemi kayak gini, apa ini passionnya kayaknya lebih ke delivery, ke startup yang sifatnya online oriented lah. Apa itu kita bikin content creator, kalau Lebih misalnya kita mudah ya kalau misalnya lebih kita mudah gitu. udah masuk internet ya. Jadi saya pernah baca ada survei ya dari luar, ini kan bukan orang Indonesia yang survei. Jadi kesempatan untuk kaya, kesempatan untuk rich di era 2021, di era 4.0 ini terbuka lebar dibanding saat kita masih di zaman ya serba otomasi gitu. Jadi content creator cuman modal sedikit short ya, sedikit bahan, tapi itu udah bisa dijadikan cuan. Bahkan hal-hal yang kayak gini tuh sangat sekali digandrungi oleh generasi milenial. Contohnya bikin vlog, tahu-tahu subscribernya banyak, bahkan itu bisa menjadi satu mata pencaharian. Bahkan Iya, betul. untuk di tahun 95 atau tahun 2000-an itu udah nggak terpikirkan. Bikin vlog, bikin video, dapat uang. Di rumah bikin vlog, bikin video, dapat uang. Nah, di era 95 itu lebih ke anak-anak muda itu terjun ke dunia musik, ngejam, bikin band, rekaman indie. Itu di era 90-an sampai dekade 2000. Itu passionnya memang, peluangnya memang di hal yang seperti itu.
lepas dari generasi itu ada lagi passionnya, lepas dari itu ada lagi passionnya. Untuk passionnya sekarang itu kan serba digital, Iya, gitu Mas. ya berarti kan tentunya teman-teman di luar sana juga ya mungkin ya untuk hari gini gitu kan ya nggak gaptek-gaptek amat kali ya. Untuk ya kata Pak Ipa tadi bilang kan tiap pedagang ya mungkin sekarang udah mempunyai smartphone gitu kan yang bisa dimanfaatkan gitu untuk di era pandemi sekarang gitu kan. Dia lebih maksimal gitu. Iya. Oke, oke. Ini Pak Rangga gimana Pak Rangga? Sorry di unmute dulu Pak Rangga. Ya untuk ya gimana? Ide-ide kreatif apa kan kalau Pak Rangga sama Pak Ipa sendiri kan itu udah levelnya udah high level kreatif ya. Ya Pak Rangga sewa mining itu kan pasti butuh uang dan effort gitu kan. Pak Ipa juga sama. Nah ini untuk teman-teman di luar sana yang memang ya kalau untuk ke sini belum gitu kan dan memang bukan passionnya. Nah ada ide kreatif apa sih yang Pak Rangga apa ya bisa influence-kan gitu ke teman-teman yang nonton nih. Mungkin bisa Eh bisnis apa gitu. ya untuk pemula sih ya mungkin gimana ya ke arah passion-nya itu dia tuh mau seperti apa gitu. Kalau dia passion-nya hanya sekedar bekerja, ya mungkin susah eee, untuk menerapkan atau kita misalkan harus gini, harus itu, harus ini, tapi ke orangnya itu nggak masuk, tetap susah itu. Susah untuk dilakukan oleh si Mhm, orang tersebut ya. Terkecuali mungkin harus ada, apa namanya tuh, harus dicontoh dulu. Misalkan untuk saya, memegang apa namanya, kripto, mining di cloud dengan penghasilan sekian, ya mhm, mungkin, yang baru-baru itu tersadar, "Oh iya, eee, yang seperti ini tuh dapat menghasilkan cuan juga." Nah, jadi ya lebih ke arah, apa ya, istilahnya harus lihat dulu efeknya gitu ya, harus lihat dulu efeknya baru mungkin yang lain bisa ngikutin. Tapi kalau misalkan tidak ada efek atau apa, hanya sekedar omong doang kan susah juga untuk mengajak mereka untuk bergabung misalkan untuk, "Ayo kita ikut ke sini, ayo untuk ke situ," susah juga gitu. mmm, Jadi lebih ke arah ya mungkin karena Pak Ipa lihat dari segi, apa namanya tuh, mungkin Pak Ipa itu dari ada, alatnya, jadi kesempatan gitu. Kalau misalkan tidak ada alatnya mungkin, dia nggak berani untuk ngambil resiko membeli modal PGA, membeli modal ini, mungkin modalnya gede, mungkin nggak akan berani ngambil resiko. Tapi dia ada kesempatan untuk ada alat-alatnya, dicoba dan menghasilkan, nambah lagi PGA gitu, oke. seperti itulah. Benar Pak Ipa seperti itu Pak? Iya. Terkadang dia dia bisa jadi cenayang. Iya, iya, saya juga belum nanya padahal ya, tapi udah tahu duluan. Dia mah bisa jadi cenayang. Aduh Tahu heran ya saya namanya Tapi kalau juga Pak Rangga ini. tapi ya. benar kan dari kesempatan itu jadi membuahkan rasa percaya diri untuk menambahkan PGA Sebenarnya dari gitu. Tapi kalau ketidaksengajaan mungkin Pak kenapa Ipa ya nggak kalau dari Pak Ipa. dulu nggak kenapa nggak dari dulu kita ngeituin, bisnis ini kan nggak karena emang ada kesempatan, ada alatnya, dilakukan dan effort-nya hasilnya gede, ya pasti numbuh percaya diri, "Hayu ngambil lagi PGA, hayu ngambil lagi PGA." Mungkin satu 2 3 belum cukup, Ya, mungkin nanti nambah lagi tapi Pak Ipa tuh PGA mungkin nambahnya dulu. Amin karena amin amin. udah ketara kali, maksudnya resiko dan lain-lainnya ya Pak. Iya, iya. Kalau dulu masih sama-sama berjuang sama Sigma, Tesla. Itu kebetulan Sigma itu kan korporasinya Pak Rangga tuh. Iya, iya, sempat join
sempat ikut bantu di proyeknya Sigma juga sih di dekade tahun 2000 berapa ya? 2000 berapa itu ya? Itu 2000 Sigma tuh aparel ya kalau nggak salah ya? 2017, ya pada 2017. 2017 kita sampai bawa apa namanya kontainer waktu itu yang isinya fabric, isinya kain ya, langsung dari Cina kalau nggak salah. Bener nggak sih? Bawa terus sampai ke apa namanya? Subang ya, Subang waktu itu. Kita masih ikut proyeknya Sigma. Itu tadi yang dibilangnya opportunity-nya memang untuk sekarang nih kesempatannya yang Allah kasih ya memang di bidang itu untuk sekarang. Nah, untuk kemarin-kemarin kan di dekade 2017-an kan passionnya kita ke arah aparel, padat karya seperti itu. Jadi baik lagi kita juga harus pintar dalam mencari peluang sih. Kalau misalnya kita bikin satu bisnis plan juga kita kan to-do list-nya harus jelas. Kemudian DMAIC-nya itu harus jelas, artinya define. Setelah kita tentukan nih arah bisnis kita mau kemana, kita tentukan juga misalnya alat ukurnya, kemudian inspeknya. Habis kita inspek, kita juga harus analisa. Ya berarti Nah, butuh bisnisnya analisa kita yang memang betul, nggak singkat juga sih, ya harusnya. betul. Setelah analisa kita controlling juga. Dalam artian ada yang project kita bangun dari awal, tapi kita lupa untuk controlling sehingga loss kayak gitu aja. Kita wajib juga untuk kontrolnya seperti itu. Ya. Bahkan di era 2000-an sempat main di musik juga, ya nggak? Ya kan? Ya maksudnya memang ya kita, cuma beda bendera. Sekarang itu kalau nggak salah basisnya kan udah jadi figuran di salah satu stasiun TV swasta. Oh ini siapa, Bener nggak? Agustinus ya? Iya, dia Oh pernah iya, ini kalau pernah Agustinus nonton ya. ya. Kan memang pada saat itu di era 2000-an memang opportunity-nya apa? Ya Bukan benar ya. bukan era Jadi milenial, tapi kan hasrat era musik. bermain band tuh gimana gitu kan, kayak udah pemain band gitu. Iya, ya kan memang tahun-tahun itu ya mayoritas kan seperti itu dan menghasilkan, benar nggak? Ya Yang KP itu KP menghasilkan sih ya, enggak, KP itu KP ya. menghasilkan sih enggak, cuman lebih ke Enggak arah apa ya, aktualisasi lebih ke idealisme arah lebih ke arah ini, apa namanya tuh, kepuasan ya. berarti iya. Kan waktu itu kan dekade di 2000-an kan banyak tuh Road to Sondrenalin, kemudian kita coaching klinik bareng musisi-musisi luar, musisi-musisi yang udah settle di tahun itu ya memang pada saat itu saya balik lagi bilang ya memang pada masanya saya itu memang masanya seperti itu. Jadi anak-anak muda di era 2000 dari mulai 90 sampai 2000 memang masanya di itu. Nah, setelah era milenium kan 2000 sampai sekarang itu kan pasti akan ada pergeseran degradasi pergaulan juga, pergeserannya beda, terus kemudian center of excellence-nya beda. Nah, itu kan sekarang orang-orang udah nggak main lagi kayak kita kalau ada yang main musik itu udah genrenya udah beda. Genrenya udah lebih ke elektronik, ya kan? Dulu zaman dulu kan kita nggak gitu. Terus ada genre yang baru, tapi menurut saya itu bukan genre sih, itu lebih kepada komunitas perkumpulan. Mereka menyebutnya dengan kopi senja. Dengar nggak? Salah satu indie dia bilang ini genre musik kami. Tapi kalau misalnya kita lihat ke genre, itu genre lebih ke folk kayak balada gitu. Oh iya, kalau balik lagi ke ini ya, ke genre gitu kan. Asli Iya, genrenya itu pop. hasil genrenya folk gitu. Tapi mereka bilangnya ini adalah kopi senja. Nah ini memang ada pergeseran selera juga kan. Ada pergeseran selera dari sisi musik. Ya, udah itu era-eranya anak muda di tahun 90 sampai ke 2000. Nah, untuk di era sekarang kan anak muda udah
main ke situ lagi untuk mencari cuan, misalnya joget-joget di TikTok atau misalnya tadi yang Mas Wahyu bilang cari cuannya di snack video atau misalnya di Bigo dan lain sebagainya kan mainnya di situ kalau untuk milenial sekarang. Mana Iya, tahu betul betul mereka betul betul. apa namanya street music artinya street music itu eh, nongkrong di salah satu warkop sambil main gitar sambil nyanyi kan namanya street music kan sekarang udah nggak ada. Kalau kita jalan-jalan misalnya kita lihat nih anak-anak muda sekarang lebih ke pusreng nongkrongnya kan Ya, nggak mainin gitar. Zaman dulu kita zaman 90 sampai 2000-an kan yang di tangan itu gitar. Itu kan pusreng, nongkrong ya sambil nongkrong gitu ya. nongkrong, pusreng, kita kan dulu kan ngulik lagu, kan ada beda. Jadi kalaupun kita mau menjalankan bisnis saat ini ya itu dia, kita harus cari peluang juga. Kita nggak mungkin nih ngelutin bisnis yang lagi hits di tahun 90 atau sampai 2000 kita Ketinggalan terapin ya. di 2021 ini di era milenial ini. Mungkin bisa saja tapi butuh effort yang tinggi. Ya, betul. Oke. Nah, ini Pak Ipa kita tuh udah melebar jauh ya dari tadi. Ada tambahan, ada pesan terakhir gak buat para penonton nih? Pak Ipa, baik dari Pak Rangga. Ya, balik lagi ke seputar tadi ya. Tema kita kan ya di tengah pandemi ya. Mau dari Pak Rangga, mau dari Pak Ipa, silakan Pak Ipa. Ini kan udah masuk segmen terakhir. Kayaknya dari Tesla dulu deh. Pak Rangga, Gimana? halo. Ya. Ada apa ya? Pesan terakhir gak ini buat para penonton apa teman-teman yang nonton ya? Balik lagi ke tema kita yang Pesan tadi. terakhir, oke. Pesan terakhir dari saya, jangan takut untuk mencoba. Walaupun hasilnya kecil, kita coba dulu ya. Karena, tidak ada yang tahu dari hasil yang kecil itu bisa menjadi yang lebih besar. Ya, betul. Mantap ini. Bener. Jangan takut mencoba, disuruh cabut nggak mau. Oh, enggak. Itu mah udah hasil keren, itu udah nggak bisa dipatok lagi. Tapi kalau misalkan ada masalah baru cabut. Itu hasil apa? Jadi gak berani cabut, Pak. Dulu bilangnya mau cabut kalau misalnya udah beres. Si silver udah nggak ada kan, sekarang kan udah ganti kan ke silver, Ya, sekarang udah ganti lagi. ganti kan, tetep aja nggak cabut-cabut. Ya, betul. Ya kan Terlalu yang cinta silver mungkin. udah beres, yang birunya kan belum beres. Oh iya, itu masih lama Pak. Masih lama kalau itu Pak, 4 tahun lagi. Aduh, oke. Pak Ipa gimana Pak Ipa? Ya kalau dari saya tetap jaga kesehatan aja sih, karena itu yang penting sekarang. Ya, Kalau kitanya nggak sehat, gimana kita mau ngejalanin bisnisnya juga kan nggak bisa. Gitu. Jadi tetap priority yang pertama ini ya kesehatan. Tolong jaga kesehatan. Kalau buat teman-teman yang sekarang WFO ya, work from office, hati-hati prokesnya. Terus kemudian sekarang udah berapa M nih? 6M ya. Tadinya kan awalnya 3M. Jadi berapa M? 6M ya. 6M Pak. Jaga jarak. Saya baru 5M Pak. 5M. 5M. Iya. 5F, 5M. 5M. Iya. 6M ya, udah 6 bukan sih? Oh, udah 6 gitu. Saya belum update, Pak. Nah, 6M. Jaga prokesnya buat yang WFH juga. Tetap semangat lah. Mudah-mudahan pandemi ini cepat berakhir. Kita lawan sama-sama. Selain kita ikhtiar juga, kita tetap berdoa. Apalagi kan ini virusnya, pemerintah bilang harus rajin-rajin cuci tangan. Ya. Ya, tapi dalam artian sebenarnya ya, cuci tangan dalam artian sebenarnya. Jangan sampai cuci tangan dalam artian yang najas gitu. Aduh. Ya, seperti rajin cuci tangan, sholat 5 waktunya dijaga, perbaiki. Ya, jadi jangan saat sholat waktunya sholat duhur kita masih nongkrong di imik misalnya.
Bukan sholat duhur, sholat Aduh, Jumat maksudnya, Pak. Oh, sholat Jumat. keterlaluan itu. Misalnya kita sholat Jumat, ya kan, misalnya kita waktunya sholat Jumat, ya sholat Jumat. Kalau misalnya masjidnya dibuka sholat Jumat, ya sholat Jumat. Ya jangan sampai nongkrong di Gunung Sari. Itu mau kemana ya Di di Padang, Gunung di Sari, Padang. Pak? Aduh, oke Pak Ipa. Siap, oke Pak Ipa, nampaknya Pak Rangga juga ini waktu udah ini ya, udah Ya, mau habis. Mungkin ya. Kapan buat tayang? gimana Pak? Kapan tayang? YouTube. Oh, ini udah tayang Pak dari tadi kebetulan Oh, live udah ini, live Oh, streaming. live Live ini. Pak. Live. Ya ini Oh, live Pak. gitu. Oke, buat teman-teman yang nonton mungkin ya, ya yang lagi WFH, ya mungkin tetap dijaga kesehatannya, vitamin dan lain-lainnya. Untuk yang WFO benar kata Pak Ipa, kita harus lebih hati-hati lagi karena memang Channelnya apa? Bentar. Channelnya apa? Kawai Aulion ID. Untuk yang Jangan WFO ya jangan harus banyak tetap ini social distancing. ya Jangan social dekat-dekat. distancing, benar-benar Pak, karena memang penyebaran virus varian baru ini ya memang sangat cepat sekali sih ya, terbukti kan Iya, dari update iya. pemerintah memang sangat signifikan gitu Pak untuk rate hariannya gitu kan. Nah, untuk yang teman-teman yang lagi isoman juga ya semoga cepat sembuh ya, dari recovery-nya lebih cepat gitu kan, ya kita doakan sama-sama sehat semua. Semoga bumi kembali membaik gitu Pak Ipa, amin. Amin, 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 amin. Oke Pak Ipa, mungkin kita bisa nanti di bahasan lain, di ruang apa, diskusi yang lain mungkin kita bisa mengundang apa namanya, narasumber-narasumber lain Pak Ipa, mungkin dengan format kita bertiga tetap ada seperti ini ya. Bolehlah Ya, kita inilah boleh, ngobrol-ngobrol boleh. santai, ngobrol lebih bebas ya. Bisa kita nanti aturkan juga ya buat teman-teman, mungkin nanti juga bisa ada bahasan-bahasan yang lebih fresh lagi mungkin. Ya nanti kita atur jadwalnya. Oke, Pak Ipa, Pak Rangga, nampaknya waktu sudah selesai. Kita akhiri ya, Pak Ipa ya. Ya, Oke, saya oke. ucapin selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.